Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dari awal kita lahir di muka bumi ini sampai detik ini, Bapak Ibu sekalian, nikmat Allah tidak terhingga dari makanan, minuman, oksigen, air dan apapun yang membuat roda kehidupan kita bisa berjalan. Dan Allah memang sudah menyebutkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin coba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Namun Allah memudahkan buat kita untuk menikmati semua apa yang Allah halalkan dan juga berkualitas halalan thayyibah, serta bersyukur. Dan syukur ini dimudahkan dengan dua susunan kata Alhamdulillah. Maka seringlah membaca dua susunan kata ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah Allah perintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan dan juga membacakan salawat kepada beliau. Baik, pada pertemuan perdana kita setelah menyelesaikan buku kita yang lalu, serta juga sempat libur selama Ramadan dan Idul Fitri, maka kami mengucapkan taqabbalallahu minna minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal-amal soleh kita yang lalu dan juga memaafkan dosa-dosa kita, serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi hajat-hajat kita dunia akhirat, dan Allah pertemukan juga dan satukan kita di surga firdausnya kelak tanpa hisab di hari kiamat. Allahumma amin. Saya hanya mau mengingatkan diri saya dan Bapak Ibu sekalian bahwasanya ibadah yang kita kerjakan selama Ramadan kemarin, saya tidak tahu tentunya sampai di level dan tingkat mana Bapak Ibu menjaga ibadahnya, tetapi saya yakin ibadah yang kita kerjakan selama Ramadan lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya. Tujuannya bukan hanya dikenang di bulan Ramadan kemarin, tetapi bagaimana kita menjadikannya sebagai bekal 11 bulan ke depan. Kalau Bapak Ibu di perusahaan sudah mencapai level tertentu, misal kalau kita kasih angka 1 sampai 10, Ibu dan Bapak sekalian misalnya sudah mencapai level 8 misalnya dari prestasi di kantor, atau Bapak Ibu bisnis dan sudah mencapai level 8 dari prestasi bisnisnya. Saya yakin orang yang sangat cerdas dan bijak adalah bagaimana mereka menjaga prestasi itu atau bahkan melebihkannya. Minimal tetap di level 8, kalau bisa naik ke 9 ataupun ke 10. Dan orang yang keliru dan tentu lalai adalah orang yang justru sudah sampai pada level itu lalu kemudian dia menjadi pegawai yang ugal-ugalan sehingga prestasinya turun, atau dia tinggalkan bisnisnya, atau dia tidak pedulikan sehingga jadi kacau semuanya dan bisa saja prestasinya turun. Nah, ini rasional orang yang di Ramadan kemarin rajin sekali ibadah, puasa, sholat malam, baca Quran dan segala macam yang dia sudah kerjakan, mungkin umroh, mungkin sedekah. Lalu kemudian sekarang setelah Idul Fitri kendor, kemudian ditinggalkan semuanya. Ini sayang sekali. Kenapa? Karena persepsi yang salah. Mereka anggap Ramadan itu adalah bulan memang untuk beribadah, hanya sekedar setoran kewajiban kepada Allah dan bukan sebagai bekal persiapan 11 bulan ke depan. Jadi siang ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian memperbaiki persepsi kita itu, bahwasanya Ramadan bukan hanya sekedar untuk rame-rame mengerjakan ibadah, seremoni, ataupun kita cuma mau tes-tes ibadah, testimoni saja, tetapi tujuannya adalah kita ikuti pelatihan. Jadi sangat sayang ya kalau ada orang sudah ikut pelatihan bahasa Inggris, bahasa Arab misalnya, kemudian tidak pernah praktikin ilmunya, kan sayang sekali. Jadi jadilah sosok-sosok muslim yang setelah Idul Fitri justru dia mengatakan Alhamdulillah, tepat sasaran. Alhamdulillah sekarang saya siap untuk memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan pelanggaran-pelanggaran agama, supaya saya lebih dekat dengan Allah selama 11 bulan ke depan. Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi kualitas dan kuantitasnya untuk bekal 11 bulan lagi ke depan selama ajal belum datang, sampai nanti kita bertemu dengan Allah, pahalanya sempurna. Dan jangan menjadi seperti sosok muslim yang rame-rame pas Idul Fitri lisannya bilang Alhamdulillah, tapi Alhamdulillah tanda kutip seperti orang yang lepas dari penjara ibadah menurut dia. Alhamdulillah tidak lagi puasa, tidak lagi sholat malam, tidak lagi ini dan itu, bahkan sudah boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Nah, ini keliru, sayang sekali. Makanya Ka'ab berkata, sahabat Nabi, man shama Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan gitu ya,
wa huwa yuhadditsu nafsahu annahu ba'da an shama Ramadan an la ya'si rabbahu dakhala jannata bighairi mas'alatin wala hisab. Siapa yang puasa Ramadan dan berhasil menyelesaikannya, kayak kita sekarang selesai, ajal kita belum datang, lalu dia bertekad dalam dirinya tidak akan lagi mau bermaksiat setelah Ramadan, maka dipastikan pada saat meninggal dunia mereka pasti akan masuk surga tanpa masalah dan tanpa hisab. Wa man shama Ramadan wa huwa yuhaddits nafsahu annahu ba'da Ramadan an ya'si rabbahu fa inna saumahu alaihi mardud. Dan siapa yang berpuasa Ramadan tapi dia bertekad setelah Ramadan untuk kembali berbuat maksiat kepada Tuhannya, maka berarti puasanya tertolak. Kalau kita mau lihat amal kita diterima sama Allah atau tidak, Bapak Ibu sekalian, lihat setelah kita kerjakan amal itu apakah kita lanjutkan amal yang lain. Kalau kita mendapatkan taufik dari Allah, kita dimudahkan untuk mengerjakan ibadah setelah ibadah sebelumnya, maka berarti ibadah yang sebelumnya diterima. Itu perkataan Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau mengatakan tanda diterimanya amal seseorang adalah dia berbuat amal kebaikan setelahnya, dan tanda ditolaknya amal seseorang dia mengerjakan setelah ketaatan kemaksiatan kepada Allah. Jadi ini semua tolak ukur yang harus kita jadikan pegangan. Sudah berapa puluh tahun Bapak Ibu lewatin Ramadan, dan pelajaran apa yang sudah diambil. Sayang sekali kalau kita ikutin arus, semua orang lagi kendor imannya, kita juga ikut kendor iman kita, atau rame-rame mendowngrade imannya, amal solehnya. Ini sayang sekali, karena seperti tadi orang yang sudah sampai pada prestasi tertentu lalu ditinggalkan prestasinya. Ini kurang lebih peringatan yang kami ingin sampaikan diri kami dan juga Bapak Ibu sekalian, agar Ramadan kemarin betul-betul mumpung masih suasana Syawal, masih suasana Lebaran, ya, walaupun kita sudah lewat 2 pekan kurang lebih ya dari bulan Syawal, tapi 1 Syawal kemarin adalah Idul Fitri dan kita masih di bulannya. Makanya tepat sekali kita memperingatkan diri kita masing-masing dan berprinsip atau mengambil sebuah prinsip, kalau saya akan menjadi orang yang lebih baik 11 bulan ke depan, dan Ramadan akan datang kita tingkatkan lagi sampai kita bertemu dengan Allah, semua sudah maksimal. Baik, kesempatan ini sebagai ganti buku kita yang kemarin sudah selesai, sekarang kita akan bahas judul buku Keajaiban Sedekah dan Istighfar. Di situ ada tulisan kanker ganas sembuh lewat sedekah, sungguh ajaib. Dan di situ ada juga selain sedekah ada singgungan tentang masalah istighfar. Dan ini ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam. Dan buku ini saya melihat buku yang paling lengkap sebatas ilmu saya, yang membahas tentang masalah sedekah dan istighfar. Dan kalau seseorang bisa menggabungkan 2 perbuatan amal soleh ini, maka insya Allah akan menutupi banyak kekurangan-kekurangan dalam hidupnya. Dia rutin bersedekah dan juga dia rutin beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa saya ingatkan kembali, kalau Bapak Ibu punya buku, maka yang pertama dilihat daftar isinya. Berapa kali saya ingatkan itu ya. Karena daftar isi ini meringkas kepada kita apa isinya buku itu. Dan Bapak Ibu kalau ingin menyelesaikan isi buku, Bapak Ibu bisa melihat daftar isi yang paling mengkritik bagi kita, kemudian kita baca, dan itu insya Allah akan membantu kita untuk menyelesaikan buku tersebut. Atau metode yang lain kayak kita gunakan sekarang, kita berurut dari lembaran pertama sampai lembaran terakhir, kita membacanya semua, tapi dengan ada pemandu. Ya mungkin kebetulan posisi kami di sini. Buku ini terdiri dari 153 lembar. Kita akan coba bahas insya Allah satu persatu ke depannya. Semoga Allah mudahkan, tapi saya tidak tahu berapa pertemuan. Di daftar isi di halaman 1 ditulis tentang keajaiban sedekah dan ada muqaddimahnya serta pengertian sedekah di antara pendapat salaf tentang sedekah dari halaman 1 sampai halaman 6. Di halaman 9 itu mulai masuk tentang apa yang Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu bersedekah. Yang pertama, sedekah adalah pensucian dan pembersihan. Yang kedua, sedekah adalah bentuk ketundukan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat. Yang keempat, sedekah itu akan menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian buruk atau su'ul khatimah. Yang kelima, sedekah adalah tanda dan bukti nyata dari iman yang benar. Yang keenam, sedekah itu sebagai tebusan bagi seorang muslim dari belenggunya. Yang ketujuh, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganti kepada orang yang memberi sedekah. Yang kedelapan, pahala sedekah tidaklah terputus dan dari pemberinya setelah kematian.
Yang kedelapan, pahala sedekah tidaklah terputus dari pemberinya setelah kematian. Yang kesembilan, sedekah itu menghapus dosa-dosa atau kesalahan. Kemudian ada, itu sampai halaman 23. Dari halaman 24 ini contoh-contoh tentang orang-orang atau praktisi daripada sedekah itu sendiri. Petunjuk Nabi tentang sedekah sallallahu alaihi wasallam, beberapa contoh riwayat tentang para pemberi sedekah dan infak. Ada kedermawanan Nabi Muhammad SAW dalam bersedekah di halaman 27. Kemudian ada infak Abu Bakar As-Siddiq halaman 32. Ada infak Utsman bin Affan 34. Infak Ibnu Umar 36. Infak Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in 38. Infak Ummul Mukminin Zainab binti Jahash 40. Infak Abu Dahda halaman 41 dan infak Abu Talha halaman 43. Ini semua nanti isinya kisah-kisah. Kemudian ada halaman 46, berobat dengan sedekah. Ya, artinya banyak penyakit dan permasalahan bisa selesai dengan sedekah. Nanti akan kita bahas di babnya insyaAllah. Kemudian kisah-kisah nyata tentang berobat dengan sedekah. Dari mulai halaman 49 sampai 65. Mengobati luka nana dengan sedekah. Sedekah penyebab sembuhnya seorang ibu. Tentu titik-titik berarti ada tambahan lanjutan kisah. Nanti kita bahas insyaAllah. Allah menyembuhkannya dari kanker dan sebabnya adalah sedekah. Selamat dari kejadian tragis karena sedekah. Para dokter berkata harapan sudah tidak ada, tanda kutip. Sedangkan sedekah berkata tanda kutip harapan kesembuhan masih ada. Kemudian batu ginjal yang bisa sembuh dan sedekah. Kemudian sebuah rumah yang tidak pernah dimasuki dokter atau penyakit karena sering sedekah. Dan yang terakhir, sedekah dan istighfar adalah obat bagi kemandulan, bisa punya keturunan gitu ya. Setelah sampai halaman 65-nya, kita pindah dari halaman 69, itu bahasan berbeda yaitu masalah istighfar. Berisi dari halaman 73 muqaddimahnya, kemudian pengertian istighfar, hakikat istighfar itu sendiri dan sebab-sebabnya, istighfar, sifat istimewa orang-orang mukmin, perkataan salaf tentang istighfar, lafaz-lafaz istighfar, kemudian sejenak bersama penghulu istighfar. Lalu ada kondisi dan waktu-waktu dianjurkan istighfar setelah sholat atau setelah menyelesaikan ibadah, istighfar di akhir malam, pada penutupan majlis, memohon ampunan bagi orang-orang yang meninggal. Kemudian ada istighfarnya malaikat, ada istighfar para nabi-nabi, ada istighfar Nabi Muhammad SAW. Lalu ada manifestasi dan buah istighfar. Kemudian istighfar adalah penunaian titah Allah, istighfar termasuk sebab rezeki, istighfar adalah sebab masuk surga, istighfar adalah sebab dihapuskannya dosa, istighfar mencegah hukuman dan azab sebelum keduanya terjadi, istighfar adalah sebab diangkatnya derajat seseorang setelah meninggal, istighfar adalah sebab disucikan hati, istighfar adalah sebab memperoleh anak, istighfar adalah sebab menikmati kesehatan dan kekuatan. Terakhir, kabar gembira bagi para wanita diisi dengan kisah-kisah istighfar. Al-Hasan Basri dan istighfarnya, sedekah dan istighfar penyembuh kemandulan, istighfar dan keberkahan rezeki, emosi dan amarah istri reda karena istighfar, siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah, kemudian tukang roti dan istighfar, serta istighfar dan gempa. Nah, semua ini nanti akan menjadi bahasan kita ke depannya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan coba masuk langsung di halaman 5 ya, di masalah pengertian sedekah itu sendiri. Saya akan bacakan kata penulis. Sedekah menurut bahasa atau etimologi adalah sebuah kata benda yang dipakai untuk suatu hal yang disedekahkan atau dikeluarkan. Kata tersebut diambil dari unsur huruf shad, dal dan qaf, dan dari unsur as-sidq diambilnya kata sedekah karena sedekah itu menunjukkan kepada kebenaran penghambaan kepada Allah. Al-Jurjani berkata, seorang penulis kamus, sedekah adalah sebuah pemberian yang diharapkan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ar-Raghib Al-Asfahani berkata, ini juga seorang penulis buku, sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh manusia dengan maksud ibadah seperti zakat. Akan tetapi sedekah itu pada dasarnya disyariatkan untuk perkara yang disunnahkan, sedangkan zakat adalah untuk perkara yang diwajibkan. Ini semua masih definisi ya, penjelasan masalah sedekah. Imam Nawawi berkata rahimahullah, disebut sebagai sedekah adalah karena ia merupakan sebuah bukti atas kepercayaan pelakunya, karena sidqu, keimanannya baik lahir maupun batin, maka sedekah itu adalah keyakinan dan kebenaran iman. Kalau kita simpulkan lembaran pertama di halaman 5 ini, maksudnya orang yang sedekah
Itu kalau ikhlas karena Allah disebabkan karena keimanannya. Dalam arti kata, orang kalau belum memahami sedekah sebagai sebuah keimanan dan pendekatan diri kepada Allah, dia akan perhitungan. Dia tidak akan mengeluarkan di jalan Allah karena masih ragu. Nanti kalau saya keluarkan ini berkurang nggak harta saya? Nanti saya akan dibalas nggak sih sama Allah? Ada pahalanya nggak? Apa faedahnya buat saya kalau saya bantu orang ini misalnya? Sehingga dia masih memilih-milih orang yang dia bantu. Nah, semua itu muncul karena dia tidak faham kalau sedekah itu ibadah. Mau siapapun yang terima tidak penting bagi saya. Yang penting saya bersedekah. Mau orang yang sama atau orang yang berbeda tidak penting buat saya, karena targetnya sedekah. Nah, itu kalau orang dengan keimanan. Tapi kalau orang bukan karena keimanan, dia akan marah melihat orang yang sama muncul hari esok, atau dia bertemu dengan orang yang sama. Dia bisa mengatakan, kan kamu sudah saya bantu. Seakan-akan yang butuh adalah orang yang mengemis tersebut. Padahal sebenarnya ada persepsi yang perlu kita perbaikin, Bapak Ibu sekalian. Dalam sedekah yang butuh kita, bukan penerima. Bagaimana memahami ini? Kalau Bapak Ibu bantu seseorang yang susah Rp1.000.000 misalnya, dia datang ke Bapak Ibu, tolong anak saya sakit, bantu saya. Kita bantulah Rp1.000.000. Betul dia pakai untuk kesembuhan anaknya, tapi habis, selesai. Cuma kita sebagai pemilik sedekah itu memiliki nilai 1 juta dari apa yang kita kasih ke dia yang akan dibawa di timbangan amal hari kiamat. Nilainya tetap ada, tapi fisiknya sudah habis dipakai oleh orang tersebut. Dan luar biasanya nilai yang akan dibawa ke timbangan amal memang harus melalui orang ini, harus melalui sedekah, melalui orang-orang. Berarti yang butuh kita sebenarnya bukan dia. Dia akan habiskan tapi tetap tidak hilang nilainya yang kita akan bawa di timbangan amal hari kiamat. Nanti akan kita jelaskan di perkataan para salafus saleh berhubungan dengan masalah ini. Bagaimana persepsi orang-orang saleh sebelum kita, dia menanamkan dalam dirinya dia lebih butuh memberikan sedekah daripada orang yang menerima. Selama ini kan kita balik. Kita anggap orang yang menerima lebih butuh. Akhirnya kita memberikan dengan sombong, kita melemparkan uang, kita menganggap kenapa kamu lagi dan segala macam hal. Karena persepsi yang salah. Nanti kita akan dengarkan di halaman selanjutnya 6 dan 7 ini bagaimana para ulama-ulama sebelum kita dari sahabat, dari tabi'in, mereka berbeda sekali. Mereka menganggap setiap hari dia harus cari siapa yang jadi penerima sedekahnya, karena dia tahu dia yang butuh dengan sedekah itu, karena nilainya akan dibawa di timbangan amal. Plus lagi, inilah investasi yang paling mahal. Ibu dan bapak kalau mau investasi yang paling menguntungkan, mendatangkan banyak sekali rezeki di dunia dan pahala di akhirat, justru bukan di perusahaan-perusahaan besar di Tamrin atau Sudirman, bukan di Amerika ataupun di tempat-tempat yang lainnya, tapi tetangga-tetangga kita yang miskin. Itu investasi termahal. Ibu bapak kasih ke mereka, Allah yang pencipta langit bumi akan balas kita. Bukan lagi pemilik perusahaan yang hanya menjanjikan 5-10% atau 15% keuntungan. Ya, tetapi ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah kalau sudah balas orang tanpa ada hitungannya. Kita sedang bermuamalah dengan Allah, bukan bermuamalah dengan orang yang menerima rezeki kita. Saya pernah menyampaikan sebuah kisah di kelas kita ini, tapi saya ingatkan kembali. Ada seorang ulama dulu bernama Rabi ibn Hutsaim rahimahullah. Rabi ibn Hutsaim ini pernah dibuatkan makanan mewah oleh istrinya. Waktu itu dinamakan halwa. Halwa ini sebenarnya kalau letterletnya manisan gitu ya. Tetapi masa itu halwa yang dimaksudkan itu adonannya lama sekali untuk dibuat, bahannya mahal. Dan itu cuma dimakan oleh pejabat-pejabat lah, raja-raja. Karena Rabi ibn Hutsaim ini rahimahullah tidak pernah rewel apa yang dihidangkan istrinya dia makan. Istrinya juga merasa perlu berikan yang terbaik. Diberikanlah satu nampan halwa itu. Dibuat susah, bahannya mahal. Rabi ini kebetulan ada kedatangan 2 muridnya yang mau bertanya hukum-hukum agama. Anak Rabi ibn Hutsaim keluar dari dalam dapur membawa makanan tadi halwa dan sudah dipotong-potong Bapak Ibu sekalian. Kayak biasa kita potong cake ukuran segitiga, dipotong kemudian dihidangkanlah di depan ayahnya. Sebelum mengambil makanan tersebut, rupanya ada orang yang mengetuk pintu rumah Rabi. Kita bisa coba bayangkan kalau kita di posisi beliau ya. Kita lagi di rumah, mau makan sama keluarga atau sama tamu, makanannya enak, belum kita sentuh ada yang ketuk pintu. Maka yang terjadi Rabi tunjuk anaknya, suruh buka pintu itu. Lihat siapa di depan pintu. Begitu dibuka, ternyata depan pintu Bapak Ibu sekalian bukan orang biasa, bukan tamu juga yang dikenal, tapi seorang yang gila.
Seorang gila datang lalu kasih isyarat mulutnya minta makan. Rabi ibn Huthaim rahimahullah mengambil satu keputusan yang mungkin jarang terlintas di benak kita. Dia tunjuk anaknya, suruh datang, suruh ambil halwah ini, makanan mewah ini, kasih ke orang gila itu. Maka anaknya datang, diambil nampan tersebut dibawa ke orang gila. Niatnya si anak ini mau ngambil satu potong kasih ke orang gila. Tapi orang gila ini begitu lihat makanan, dia tidak tahu nilainya, diambil semua nampannya, dimakan semuanya sampai habis. Setelah habis, piringnya dilempar, lalu dia pergi, nggak terima kasih, kan orang gila. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian, anak Rabi ibn Huthaim yang membawa makanan tadi ngambil nampan itu, dia sedikit jengkel sama orang gila ini, tutup pintu, dia kembali ke ayahnya, lalu dia mengatakan, wahai ayah. Ayahnya Rabi yang merupakan tokoh kita ini. Dia mengatakan, wahai ayah, tadi itu yang minta-minta orang gila. Dia tidak tahu nilai makanan yang kita kasih. Garis bawah ini ya. Dia tidak tahu nilai makanan yang kita kasih. Dia orang gila. Kalau tadi Anda suruh saya ke dapur ambil makanan apa saja, mau kurma, mau roti gandum, mungkin dia makan. Bagi orang gila yang penting laparnya hilang. Kenapa harus halwa? Kenapa harus makanan mewah ini yang ibuku buat susah setengah mati, bahannya mahal, buatnya susah gitu. Maka Rabi ibn Huthaim mengajarkan kepada anaknya sekaligus buat kita semua bagaimana prinsip sedekah dalam Islam. Dia mengatakan, wahai anakku, kalau seandainya orang gila itu tidak tahu nilainya, Allah tahu nilainya. Jadi tidak penting siapa yang terima, karena Allah yang nilai. Orang yang terima nggak usah dilihat, mau kita kenal atau tidak kenal, mau dia terima kasih atau tidak. Kalau orang karena Allah nggak penting, yang penting sudah sampai sedekah kita, kan gitu. Lalu dia membacakan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan maksimal balasan daripada pahala sedekah kalian sampai kalian infakkan yang paling kalian cintai. Bapak Ibu kalau mau maksimal mendapatkan pahala, ini sebagai contoh, masuk ke satu restoran, kita beli makanan, anggaplah kita makan misalnya satu porsi 200.000, 250.000 satu orang, misal. Sudah sangat mewah. Bapak Ibu beli porsi yang sama, kasih tukang parkirnya, kasih orang miskin jalan. Itu berarti bersedekah sejumlah senilai yang kita nikmati. Kita pernah beli baju mahal, kita beli baju yang mahal sama kita berikan kepada orang lain. Ini puncak daripada sedekah itu. Karena kita mengeluarkan seperti apa yang kita rasakan. Ini sebuah poin mungkin tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi kalau Bapak Ibu mau masuk dalam kategori orang yang maksimal mendapatkan pahalanya, dia keluarkan yang terbaik. Karena Allah berfirman tadi dibacakan oleh Rabi untuk anaknya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan merasakan besarnya maksimalnya balasan pahala sampai kalian mengeluarkan apa yang kalian paling paling sukai. Makanya Nabi Muhammad SAW itu gemar sekali dengan sedekah. Di Ramadan kayak kemarin, itu kalau di masa Nabi Muhammad SAW, kata sahabat Nabi, kami temukan Nabi SAW ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Bahkan Nabi dalam bersedekah lebih cepat daripada angin yang berhembus. Puncak daripada Bapak Ibu dermawan, ya sedekah, tidak menolak siapapun yang minta. Ini berat memang. Tapi ini akan bisa kita lalui kalau kita sudah fahami adalah ibadah, dan justru puncaknya nggak pernah nolak orang yang minta. Orang yang sama atau bukan orang yang sama. Kecuali memang dalam satu keadaan kita tahu orang ini akan melakukan kemaksiatan. Misal uang itu akan dipakai judi, akan dipakai zina. Tapi kalau tidak, maka nggak usah gerutu, kasih saja. Nggak usah lihat siapa yang terima, tapi yang penting kita sudah berhasil sedekah di hari itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau sedekah yang kita keluarkan atau ibadah yang kita kerjakan adalah ibadah terakhir kita. Dari mana kita tahu itu adalah terakhir setelah itu kita meninggal? Maka kita tutup dengan kebaikan, husnul khatimah. Apalagi nanti Bapak Ibu akan kaget membaca, mendengarkan dari buku kita ini bagaimana kelebihan dan keutamaan orang yang sedekah. Banyaknya penyakit sembuh, banyaknya permasalahan yang selesai, itu justru dengan sedekah. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, mengatakan, saya kalau menemukan ada hajat saya kepada Allah belum diterima, maka saya sengaja keluar mencari orang miskin untuk bersedekah. Jadi mereka yang keluar mencari, bukan lagi mereka menunggu orang yang datang minta. Kalau Bapak Ibu persepsinya masih, ya siapa yang minta saya kasih. Beda sekali dengan orang yang dia yang cari dan merasa butuh kepada sedekah tersebut.
Kalau Bapak Ibu tinggal di satu komplek yang mewah, keluar langsung masuk tol, langsung turun di kantor atau di mall, kemudian kapan mau sedekahnya nih? Betul memang ada cara-cara lain ya. Seperti misalnya kita transfer ke yayasan misal, contoh. Atau mungkin kita kasih tukang parkir, oke lah. Tetapi untuk mendapatkan peluang tetangga-tetangga yang susah di sebelah, atau orang yang dorong gerobak di pinggir jalan, atau penjual bakso atau mie ayam atau gorengan, itu kapan kita bisa memberikan kepada mereka, kan gitu. Jadi kitanya harus memahami kalau kita membutuhkan itu, Bapak Ibu sekalian. Makanya dalam satu riwayat yang sahih disebutkan, Nabi SAW pernah diantarkan kepada beliau kurma yang baru dipanen berkeranjang-keranjang, banyak sekali. Dan beliau belum menyentuh satu butir pun, sementara kurma itu sangat ranum, matangnya pas gitu. Maka pada saat itu ada Nabi SAW baru terima, diberikan oleh sahabat Nabi sebagai hadiah, kemudian ada orang datang minta. Nabi SAW sedekah, langsung kasih karena sudah hak Nabi. Tapi Nabi itu bukan ngambil sekilo atau berapa butir kurma dikasih, sekeranjang-keranjang ambil gitu. Cara memberinya begitu, ya langsung dikasih sampai habis semua. Sementara Nabi belum icipi satu pun dari butir kurma itu. Ternyata masih ada orang yang datang minta. Nah, waktu orang yang datang minta, Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW sudah tidak punya. Maka beliau terlihat raut wajahnya sedih. Sahabat beliau sekaligus mertua beliau Umar bin Khattab di sebelah beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, Allah tidak bebankan Anda di atas kemampuan Anda. Tadi Anda sudah bantu semua orang, kenapa harus Anda merasa sedih?" Tapi Nabi diam aja. Nabi sedih kenapa? Karena masih ada orang minta tidak bisa dikasih. Sementara puncak kedermawanan memberi semua orang yang minta. Maka Ali bin Abi Thalib di sebelah Umar bin Khattab yang merupakan sahabat Nabi, tapi di sini posisinya sebagai anak mantu Nabi, korek kantongnya rupanya masih ada 3 dirham uang. Kecil sekali. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini sisa uang saya sedekah di tempat yang Anda mau." Maka Nabi senyum lebar. Nabi langsung kasih ke orang tersebut sambil mengucapkan kata-kata yang harus jadi pegangan setiap orang muslim. Dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan apa? "Bihadza umirtu." Beginilah aku diperintahkan. Maksudnya tidak pernah nolak orang yang minta. Selama dia butuh pasti dia minta. Kalau dia sudah tidak butuh nggak mungkin. Sekarang Bapak Ibu saya tanya yang sudah Allah bukain rezeki, apakah Anda masih mau buka pintu minta-minta? Anda sudah tidak mau, pasti Anda malu karena sudah punya income dan merasa tidak perlu. Untuk apa sih? Cuma minta ini dan itu. Kalau perlu kita yang memberikan gitu. Jadi kalau ada orang yang minta berarti dia masih butuh. Orang yang mengamen di pinggir jalan, orang yang mengemis, kadang-kadang syaitan mengajak kita negosiasi ya. Itu mungkin masih sehat, masih bisa kerja, itu mungkin itu anak pinjaman, itu pura-pura. Ini semua bisikan syaitan. Dari mana Bapak Ibu tahu kalau dia masih bisa kerja? Mungkin dia sudah melamar gak diterima. Orang sekarang sarjana aja banyak gak diterima kerja, apalagi kalau pengangguran, gitu kan? Orang yang ngamen itu, saya yakin itu bukan profesinya sebagai penyanyi. Saya sangat yakin. Mereka nyanyi karena mau makan. Terbukti ibu kalau dan bapak kasih uang dia berhenti nyanyi, kan itu. Walaupun baru 1 potong 2 potong kata, karena bagi dia duitnya dapat dia bisa makan, kan begitu. Dan itu berarti bukan profesi. Beda kalau profesinya, ini kan itu ada hukum tersendiri. Tapi kalau orang yang butuh makan, ibu bapak masih lihat ada orang kelihatan susah pakaiannya di pinggir jalan, kalau beli gorengan atau beli apa, nggak usah nawar lagi itu. Udah 1.000 rupiah, masih 2.000 masih ditawar. Kan ini agak unik. Kalau perlu kasih uang lebih. Nah itu semua ciri-ciri kedermawanan. Dan perlu digaris bawah ya, agama Islam agama dermawan. Islam sangat memerangi sifat pelit, lawan daripada dermawan. Bahkan dimasukkan dalam kategori dosa besar. Kategori dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan dalam dosa besar beliau itu adalah pelit. Dalam sebuah riwayat Bukhari, pernah ada Bapak Ibu sekalian, satu suku Arab di Madinah, kepala sukunya meninggal, lalu diganti dengan kepala suku yang baru. Ada beberapa anggota sukunya datang ke masjid Nabi dan Nabi SAW tanya, "Siapa pimpinan kalian sekarang?" Mereka sebut nama, si Fulan. Lalu Nabi tanya, "Bagaimana orang itu?" Mereka bilang, "Orangnya tampan, orangnya bersih, orang yang berwibawa, ya, orangnya kaya, tapi sayangnya pelit." Ini kata anggota sukunya. Lalu kata Nabi SAW apa? Penyakit jiwa apa yang lebih buruk daripada pelit? Kalau orang sudah perhitungan untuk dirinya dan orang lain, Bapak Ibu sekalian, orang ini tidak akan bahagia hidup. Dan dia akan penuh dengan kecurigaan. Karena takut barangnya hilang, makanannya hilang. Bahkan yang berbahaya, pelit sama orang-orang terdekatnya. Sama anaknya, sama suaminya, sama istrinya.
Misalnya ibu pulang rumah bawa makanan kesukaan. Begitu ketemu anak, ingat ya, ini makanannya ibu. Ya. Jangan disentuh. Wah, ini luar biasa. Padahal yang sedang diajak ngomong darah dagingnya sendiri. Kadang-kadang marah karena makanan kesukaan di kulkas disentuh sama anak. Walaupun cuma dicuil sedikit, marah. Ini kan agak unik. Ini kenapa sifat bakhilnya? Harusnya dia kasih, dia beli. Dia beli lebih. Ini buat kamu nak ya, ini buat ibu, ini buat ayah. Oke, atau kita makan sama-sama ya. Atau mungkin dia biarkan pembantunya, maaf asisten rumah tangga, sudah menyihidangkan buah, tapi nggak dikasih. Paling nanti bekas-bekas. Akhirnya membuat mereka mencuri makanan dari kulkas, diam-diam ambil makanan kalau majikan sudah tidur, dan seterusnya. Kenapa kita nggak kasih yang terbaik? Sementara apa kata Nabi SAW? Siapapun di antara kalian yang sudah dihidangkan oleh pembantunya, begitu kata Nabi ya, dihidangkan pembantunya, maka kalau bukan dia panggil duduk makan bersama, maka dia sisipkan untuknya, karena dia sudah melihat makanan itu. Dia juga pengen, kan gitu. Kasih orang jangan yang bekas. Saya biasa kalau pulang rumah beli buah-buahan, Bapak Ibu sekalian, ini bukan membanggakan diri, bukan cuma berbagi pengalaman. Saya bilang, saya didik istri saya sama anak, itu kita beli apapun itu, pisahkan langsung kasih duluan dulu. Yang bantu kita di rumah, kasih mereka lihat sendiri masih dalam boxnya, kita buka, kita berikan mereka dahulu, baru sisanya buat kami. Maka itu membuat mereka lebih betah kerja sama kami, mereka merasa dimanusiakan dan seterusnya. Dibandingkan orang yang harus tunggu habis bekas, kemudian dikasih kepada mereka. Mereka juga manusia. Kalau mereka baik ekonominya kayak kita, kira-kira mau jadi asisten rumah tangga? Gak bakal mau, kan gitu. Berarti kan keadaan yang membuat mereka seperti itu. Kita muliakan mereka bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati sekali Bapak Ibu sekalian ya. Dan ada kalau lihat dalam surah Muhammad itu juga disebutkan ayat Al-Quran tentang ancaman orang-orang yang pelit ya. Dan cukup banyak hadis-hadis Nabi SAW berbicara masalah itu. Maka buku ini akan memberikan kita banyak sekali ide-ide dan membuka wacana kita dan memperbaiki persepsi kita selama ini yang keliru. Jadi Islam adalah agama dermawan. Puncak daripada kedermawanan itu adalah orang tidak menolak siapapun yang meminta, dia berusaha memberikan apa yang dia mampu, dan juga dia tidak perhitungan apa yang dia keluarkan. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, la tuki fayukillahu alaiki, jangan kau perhitungan di jalan Allah, maka Allah juga akan perhitungan denganmu. Orang ini 20.000 saja, orang ini 50.000 saja, dia perhitungan, maka Allah juga akan perhitungan dengannya. Tapi orang kalau sudah ya dia royal sama orang, maka pastikan Allah juga akan royal dengan dia. Pernah saya sampaikan sebuah prinsip dasar, kalau Bapak Ibu ingin orang lain loyal dengan kita, kita harus royal dengan dia. Royalitas mendatangkan loyalitas. Umum, suami istri mau saling cinta, memang orang harus saling memberi. Kalau suami istri aja saling pelit, bagaimana caranya bisa nggak langgeng rumah tangganya, kan gitu? Atau teman sama teman, atasan sama bawahan, pemimpin sama masyarakat, memang harus royal. Maka akan memunculkan loyalitas ya, orang akan peduli dan perhatian dengan kita. Tidak ada orang teman-teman tidak suka kalau diberi. Oleh karena itu orang yang memberi, kata Nabi SAW, tangan di atas lebih boleh daripada tangan di bawah. Jadi kita selalu memberi. Baik, sekarang kita coba dengar di halaman 6 sama halaman 7. Ini perkataan ulama-ulama salaf tentang kedermawanan dan sedekah. Pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di halaman 6. Beliau berkata, sungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Lalu sedekah berkata kepada amal-amal lain, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Maksudnya di sini adalah Umar bin Khattab ingin menyampaikan pesan amal yang paling baik sedekah. Karena tadi sudah disinggung, kalau sedekah itu dalam definisi pengertian sedekah tadi itu tanda keimanan, seperti sidq, kejujuran, kebenaran dalam iman. Karena orang mau membantu, mau memberikan yang maksimal itu kalau dia sudah punya keimanan. Kalau selama belum punya keimanan atau masih tipis imannya, dia akan selalu perhitungan dan ragu, takut ya, bagaimana nanti dia susah untuk sedekah. Dan seingat saya di kelas kita ini pernah kita bahas Al-Baqarah lengkap ya. Waktu itu surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274. Masih ingat gak? Allahu alam. Gak ingat? Nanti kita baca habis ini ya, untuk mengingat kembali setelah saya sampaikan perkataan-perkataan para salaf. Karena bahasan kita hanya sampai sini pada pertemuan sekarang ya. Nanti kedepannya kita baru bahas tentang pahala sedekah dan
buahnya. Tapi kita akan kuatkan perkataan salaf ini dengan nanti kita akan baca kembali Al-Baqarah. Bapak Ibu nanti bisa buka aplikasi Al-Quran di handphonenya dari ayat 261 sampai 274. Tapi itu nanti sebentar. Saya akan baca dulu sekarang perkataan para salaf ini. Jadi kembali lagi Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri, lalu sedekah berkata, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Kemudian Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, solat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu pada pintu sang raja Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Jadi ini kita bisa lihat bagaimana mereka memposisikan sedekah sangat luar biasa. Umar mengatakan justru kalau amal-amal itu saling berbangga, sedekah yang paling pantas untuk berbangga nomor satu. Abdul Aziz mengatakan solat menyampaikan kau setengah perjalanan kepada Allah, puasa sampai ke pintu sang raja, sedekah menghadapkan kamu di depan raja, depan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abil Ja'ad rahimahullah, seorang yang lain juga saleh berkata, sesungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Kalau Bapak Ibu sedekah dengan ikhlas, apapun itu, makanan, minuman atau yang lainnya, itu bisa menyelamatkan kita dari 70 pintu masalah. Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, tidaklah saya mengetahui suatu biji yang mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Maksudnya tidak ada amal yang langsung dijanjikan dengan sedikit tapi pahalanya bergunung-gunung seperti sedekah. Sedikit dikeluarin pahalanya gunung-gunung, balasannya begitu. Ini semua masih perkataan para salaf ya. Nanti pertemuan akan datang insya Allah, kita akan bahas secara khusus apa yang Bapak Ibu dapatkan kalau sedekah, poin demi poin nanti insya Allah. Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, ini yang prinsip dasar tadi yang sempat saya singgung ya. Beliau mengatakan, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengan sedekah itu. Jadi menurut Asy-Sya'bi rahimahullah, kalau ada orang dia tidak menunjukkan dia lebih butuh dengan pahala sedekah sehingga dia selalu haus dan ketagihan untuk mau ke sedekah ya, daripada orang fakir yang butuh, maka dia seperti menghancurkan dan menghilangkan pahala sedekah itu sendiri. Karena orang kalau tidak anggap dia butuh dengan pahala sedekah, Bapak Ibu kasih makanan, kasih pakaian, kasih uang, kasih apalah, bukan karena Bapak Ibu merasa butuh dengan pahalanya, maka Bapak Ibu nanti akan merasa sombong dengan orang penerima, merasa lebih berhak daripada itu. Setiap lewat, itu baju yang dipakai dari saya loh, itu masjid saya yang wakafin loh, selalu dibilang, karena bagi dia tidak butuh dengan pahalanya, dia butuh pujian orang. Tapi kalau orang targetnya pahala, maka dia tidak akan pernah mau sebut. Udah, tidak ada yang tahu, nggak masalah, tapi Allah sudah tahu, kan begitu. Nah ini perkataan yang luar biasa. Lebih dalam lagi Bapak Ibu sekalian, perhatikan di halaman 7. Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah berkata, ini tolong digarisbawahi baik-baik. Dia mengatakan, barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah atau hadiah. Jadi kalau dia bungkus hadiah, dia siapin untuk sedekah, ada yang terima, dia bilang barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya, karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau saya siapin sedekah, saya keluar, saya cari ada orang yang mau nerima, maka dia lebih berhak untuk saya hormati daripada dia menghormati saya. Karena dia telah menerima apa yang nanti ditimbangan amal saya, nah gitu. Coba persepsinya ya. Jadi pemahaman kita yang harus kita perbaiki Bapak Ibu sekalian. Selama ini kita selalu menganggap penerima yang butuh. Ini yang selalu membuat kita membatasi pemberian kita. Kita juga menghina orang, kita kadang-kadang menolak. Itu terjadi. Tapi kalau kita anggap kita yang butuh, maka kita akan mengejar dia. Kalau perlu yang pernah kerabat yang pernah kita bantu, kok kamu sudah nggak pernah nanya saya lagi ya? Kamu butuh nggak bantuan? Nah, ini pernah terjadi nggak? Nggak pernah, gitu kan? Karena persepsinya. Kita bahkan bersyukur, alhamdulillah dia sudah tidak telepon lagi, gitu ya. Padahal sebenarnya kita justru merasa harus butuh. Ini orang selama ini minta bantuan kok sekarang sudah enggak. Masih hidup kah, meninggal kah, mungkin dia ada masalah baru kah, gitu ya. Karena fahami baik-baik Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu sudah terpenuhi, dia enggak akan minta. Kecuali 1-2% dari manusia mungkin ada penyakit jiwa, sudah kaya raya tapi masih ngemis sama orang, itu aneh.
Orang pasti lebih jaga kewibawa dan nama baiknya gitu ya. Nggak mungkin dia mau mengemis gitu. Kemudian lebih dalam lagi, perhatikan perkataan setelahnya, Fudail bin Iyad rahimahullah. Ini seorang ulama yang sangat terkenal dengan kesolehannya. Dia pernah berkata kepada orang-orang yang menerima sedekahnya. Jadi dia kasih orang itu terima sedekahnya. Apa yang dia bilang sama orang-orang itu? Mereka, dia tunjuk orang-orang yang sudah ambil sedekahnya, membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah. Ini persepsi yang luar biasa. Ada orang dikasih sedekah, lalu dia bilang, lihat orang-orang ini membawa bekal kami ke timbangan amal tanpa diupah. Bagaimana memahami ini Bapak Ibu sekalian? Sementara kan kita kasih duit, karena bagi dia uang yang dikasih, saya kasih 1 juta rupiah dipakai untuk pengobatan anak, kebutuhan, habis. Tapi 1 juta ini melalui dialah dibawa ke timbangan amal, nanti memberatkan timbangan amal untuk masuk ke surga. Jadi itu yang dilihat. Yang kita lihat sedekah kita yang dibawa, dan harus melalui mereka-mereka ini. Tanpa penerima gimana caranya sampai ke akhirat, kan gitu. Nah ini persepsi yang tadi saya bilang, ini luar biasa. Bagaimana senangnya dia pada saat orang-orang menerima sedekahnya. Kita tutup dengan beberapa statement di sini, tapi ini statement yang menarik dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang harus kita faham. Kalau Bapak Ibu dibukakan rezeki, yang saya tahu insya Allah sini Bapak Ibu masya Allah sudah dibukakan rezeki, ya, maka perhatikan poin ini Bapak Ibu sekalian ya. Ali bin Abi Thalib berkata, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Jangan lupa, kerabat-kerabat kita, saudara, tante, paman, ponakan, bantu mereka. Ya, ini hak mereka ada dari harta itu, bukan punya kita sendiri. Kemudian, memperindah jamuan buat tamu. Kalau dulu kita cuma bisa teh hangat sama kue misalnya kering, sekarang udah ada lebih. Kita bisa belikan lontong sayur, belikan makanan, main course, apalah. Ada lagi lebih, kita ajak lagi makanan yang lebih, beri lagi makanan lebih bagus gitu ya. Nah itu salah satu hal yang harus diperhatikan kalau punya harta. Plus lagi yang ketiga, menolong seseorang yang membutuhkan. Berarti menolong di sini Bapak Ibu sekalian, bisa orang datang minta, bisa kita yang cari. Nah sekarang coba pindah ke satu level. Kalau selama ini Bapak Ibu nunggu orang minta, cari siapa yang butuh. Cari informasi di media, yayasan mana yang punya butuh. Sekarang teman-teman kita di Gaza itu butuh sekali bantuan. Alhamdulillah kita bersyukur kita berada di negara yang pemerintah kita dukung. Ini luar biasa nih. Ini poin yang luar biasa. Sampai Pak Prabowo sekarang mau menampung 1.000 orang pengungsi Gaza, ini luar biasa ini. Sementara banyak dunia yang diam gitu ya. Kita masih bisa. Jadi kita warga Indonesia bisa jihad dengan harta. Kita nggak bisa dengan fisik, karena fisik itu harus izin pemerintah untuk ke sana. Dan tidak mungkin. Tapi Allah bilang tentang jihad, berjihad dengan harta dan jiwa. Kita bisa dengan harta kita, nyumbang. Kita lagi nonton apa di media, biasanya muncul tuh, yayasan apa, sumbang gitu kan. Beri kepada mereka, bantu. Ini penting sekali. Kami kadang-kadang kalau berangkat juga umrah, saya coba telepon teman-teman di Palestina. Ada kebetulan Dr. Amjad, beliau mengajar di Masjid Aqsa. Biasanya kami kalau buat umrah plus Aqsa sebelum ada kejadian Gaza, kami biasa ketemu. Dan beliau punya hotel juga dekat Masjid Aqsa. Punya yayasan sosial resmi. Saya telepon, bisa nggak ketemu di Mekah? Ketemu, saya ajak semua jemaah, ini yayasan langsung nih, resmi. Dan mereka betul-betul terjun di Gaza, ngantar makanan langsung dan segala macam. Ini perlu kita lakukan, apalagi pemerintah mendukung. Basnas pun sudah membuka untuk bantuan, dan ini semua ini termasuk ya, membantu orang yang membutuhkan. Kalau mereka sih orang Palestina sekarang ini luar biasa. Kalau saya melihat sudah wajib untuk setiap muslim membantu. Bukan pilihan lagi, karena memang mereka butuh. Mereka kelaparan, mereka sakit, mereka lagi dijajah. Bukan hanya dijajah, lagi dibunuh. Setiap hari tidak ada keamanan bagi mereka. Berita terakhir itu yang saya dapat dari teman-teman di sana, itu tentara Israel sekarang kalau sudah ada yang kumpul aja, yang kumpul untuk menerima makanan itu dibom. Sehingga makin tidak bisa menerima makanan pun tidak bisa sama sekali. Ini berarti tinggal tunggu mati, udah kelaparan, tidak ada keamanan, diserang dan seterusnya. Kemudian membebaskan tawanan. Nah ini kalau ada tawanan-tawanan muslim, kita bisa tebus dengan harta kita. Ibnu Samil, orang terputus jalan. Kayak orang datang dari Surabaya ke Jakarta, misalnya dia pakai kereta terus dirampok di jalan misalnya ya. Kemudian dia mau pulang Surabaya nggak ada biayanya. Nah, ini salah satu contohnya gitu. Kemudian orang-orang fakir miskin. Kalau fakir itu Bu dan Bapak sekalian, orang yang tidak tahu orang yang tidak tahu mau makan apa hari ini apalagi besok. Orang yang susah sekali. Kalau orang miskin itu punya income tapi tidak cukup.
Itu semua masuk dalam kategori yang perlu dibantu. Para mujahidin, ya teman-teman kita di Palestina juga masuk dalamnya, dan dia bersabar. Nah itu tadi yang orang-orang yang harus kita libatkan dalam harta kita ya, kerabat kita dan seterusnya. Kemudian sisi yang lainnya, dan dia kata Ali bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Itu normal, kalau kita sudah punya harta ada orang utang nggak bayar. Nggak ada orang utang semua dibayar itu. Ujiannya ada. Tapi siapa yang sebutkan keutamaan dan saya ingatkan kembali. Kata Nabi SAW, siapa yang memberikan utang orang lain atau tenggang waktu atau memaafkannya, maka dia akan dapat naungan Allah di hari kiamat. Di mahsyar tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi orang lagi kepanasan di mahsyar, justru dia dapat naungan di saat itu. Dan juga kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain atau memberikan tenggang waktu, ya, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah seperti sejumlah uang yang dia sedekahkan itu sampai jatuh tempo. Misalnya kita pinjamkan orang uang 1 Januari, atau kita sekarang lah di April misalnya, 1 April nanti 1 Mei bayar ya, dia utang sebulan. Dari 1 April kita seperti misalnya 10 juta kita pinjamin, seperti kita sedekah 10 juta tiap hari. 1, 2, 3, 5, 4 April sampai akhir April. Itu berarti misalnya anggaplah 30 hari, berarti sama dengan kita investasi 10 juta dapatnya 300 juta pahalanya, karena tiap hari seperti sedekah 10 juta. Kalau lewat masa yang disepakati, tenggang waktu, Bapak Ibu kasih lagi tenggang waktu, silakan, saya belum bisa bayar waktu kita tagih, oke saya kasih lagi sampai 1 Juni ya. Di bulan Mei-nya sama sedekah double setiap hari, sama dengan 20 juta tiap hari. Jadi orang yang mengutangkan orang itu sebenarnya orang yang sedang bersedekah, tapi mungkin dia tidak bisa sedekah sebesar itu kecuali dengan utang. Karena kita seperti sedekah setiap hari sejumlah itu. Nah itu bersabar atas ujian. Mungkin Bapak Ibu pernah investasi gagal usahanya, itu ujian dalam harta. Ya, mungkin hilang, jatuh, kececer. Ya, mungkin rusak benda yang pernah kita beli. Semua itu ujiannya. Ada ujian dalam harta tersebut. Kata Ali, kalau dia sudah tahu ada hak orang lain di harta itu, dia juga bersabar atas ujian, maka dengan perkara-perkara itu, dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat. Ini mungkin statement terakhir dari salah satu salaf kita, yang disebutkan namanya. Tapi nanti akan ada tambahan dengan statement yang tidak disebut nama. Abi Hatim berkata, bakhil itu, pelit, perhitungan adalah sebuah pohon di neraka, sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Jadi bakhil itu pohon di neraka, rantingnya di dunia. Orang yang pegang rantingnya dibawa ke neraka. Kemudian dikatakan sebagaimana kedermawanan itu adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga itu tempatnya orang-orang dermawan. Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang mungkin sholat malam kita kurang, ibadah kita kurang, tapi kalau sedekah kita lancar, itu sangat membantu. Ya, kita tidak bicara ibadah wajib ya. Jangan Bapak Ibu nggak sholat 5 waktu lalu sedekah anggap itu bisa membantu, karena yang wajib harus didahulukan. Tapi amal-amal yang lain bisa sangat terbantukan dengan sedekah. Sebagai penutup di bahasan kita kesempatan ini, yaitu perkataan penulis mengatakan, apabila salah seorang dari orang-orang soleh didatangi oleh orang fakir, seraya meminta sedekah kepada mereka, maka orang soleh itu berkata, selamat datang wahai orang yang hadir untuk membawakan pembekalan kami kepada Rob kami. Ini ciri orang-orang soleh dan soleha. Kalau orang miskin datang, mereka senyum, mereka bilang selamat datang. Maksudnya ayo silakan terima dari saya, apa yang kau mau saya bantu, saya bantu. Ya, orang-orang yang akan membawa perbekalan kami kepada Tuhan kami. Nah itu statementnya. Dan yang dimaksud dengan perbekalan di sini adalah berupa kebajikan atau kebaikan dan amal-amal yang mendekatkan diri kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini bahasanya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita tutup, mungkin kita tambah dengan tadi saya bilang ya, coba kita baca Al-Baqarah, dibuka aplikasi dalam handphonenya atau aplikasi Al-Quran di handphonenya, Al-Baqarah 261 sampai 274. 261 sampai 274 Bu. Sudah? Saya baca ya 261-nya ya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim.
Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih. Jadi Bapak Ibu nyumbang apapun di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Dan di setiap bulir-bulir ada 100 biji. Jadi satu sedekah, makanan kah, pakaian kah, uang kah, itu seperti satu benih. Dari benih itu ada 7 bulir, setiap bulir ada 100 biji. Itu kan berarti ratusan kali lipat balasannya. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Maksudnya Allah yang suruh kalian untuk sedekah, Allah yang maha kaya. Untuk apa ragu? Ayat 262-nya, alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajrun inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Kamu kan sudah saya bantu, kamu kan begini dan begitu. Syaratnya agar terima maksimal pahala jangan sebut-sebut. Udah selesai, udah bantu orang antara ibu dan bapak sama Allah, gak perlu sebut-sebut. Plus lagi, dan tidak menyakiti perasaan si penerima. Ini firman Allah ini. Jadi tidak boleh, kamu sudah saya bantu berapa kali nggak tahu diri ya, dan segala macam lah. Bahasa-bahasa seperti ini tidak layak, tidak pantas gitu ya. Orang-orang yang tidak menyebut-nyebut pemberiannya, tidak menyakiti penerima, hati perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tapi syaratnya tidak boleh sebut-sebut dan tidak boleh juga nyakiti penerima. 263-nya, qaulun ma'ruf wa magfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah maha kaya lagi maha penyantun. Kalau kita benar-benar nggak ada, maaf ya, saya belum bisa bantu hari ini, gitu. Kamu nggak tahu diri, saya aja butuh kok, gitu. Ini kan jadi masalah ini, ya. Jadi Allah mengatakan perkataan santun, tidak bisa bantu bilang baik-baik, belum bisa dan segala macam. Itu lebih baik, apalagi dengan pemberian dengan marah atau dengan emosi, dengan melempar dan seterusnya. 264-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَمَثَلُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Hai orang-orang beriman, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Lihat berapa kali Allah ulangi ini. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya, hanya mau dipuji orang, riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Ibu dan bapak bayangkan batu licin ditaruh tanah di atasnya, kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, maka menjadilah bersih batu tersebut tanpa tanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi kalau orang riya, orang yang berinfak riya, pamer, menyakiti perasaan orang yang penerima dan seterusnya, ini berarti dia seperti sedekahnya itu seperti pasir di atas batu licin dihantam dengan hujan yang deras sehingga hilanglah semua pasir-pasir tersebut. 265-nya, wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asaba wabilun fa'atat uqalaha di'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini juga kita ambil pelajaran, kalau tanah daratan tinggi itu hujan gerimisnya sudah cukup menghasilkan panen yang bagus. Kalau hujan lebat maka bisa 2 kali lipat hasil panennya. Nah, ini perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, ya. 266-nya,
Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatu min nakhilin wa 'anabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibru wa lahu dhurriyyatun du'afa'u fa asaba isarun fi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil, maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Maksudnya orang yang infak tapi riak, nyakitin perasaan orang, itu seperti orang yang sudah punya kebun lalu ditiup sama angin yang ada api dan jadi kebakaran, hangus semuanya, seperti itu. 267-nya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhi illa an tukmilu fi wa alamu annallaha ghaniyyun hamid. Nah, ini termasuk syarat juga ya, yang ketiga tadi tidak boleh nyebut-nyebut, tidak boleh nyakiti perasaan penerima. Sekarang yang ketiganya nih, hai orang beriman, nafkahkan hartamu di jalan Allah atau sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, saja ya, yang bagus kualitasnya, hasil panennya, pakaiannya, makanannya, kasih yang baik-baik ya. Lalu kata Allah, dan dari sebagian yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan ingat, ini Allah bilang, dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk, hasil panen yang gagal itu baru disedekahkan, sisa makanan baru disedekahkan, pakaian sudah robek baru disedekahkan gitu ya. Dan Allah mengatakan, dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkannya di jalan daripadanya. Padahal kamu sendiri kalau dikasih tadi yang kamu sedekahkan itu, dan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Di ayat 268-nya ini Allah sebutkan apa sih yang biasa Bapak Ibu sekalian membuat kita ragu-ragu perhitungan, bantu enggak ya, kasih enggak ya? Itu syaitan. Semua dari syaitan. Karena memang dia tidak mau kita mendapatkan pahala sedekah, tidak mau mendapatkan balasan ya, rezeki yang luas dari Allah. Di ayat 268 Allah bilang itu, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitanlah yang menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Jadi kalau kau bantu, kau mau makan apa, orang itu masih mampu dan segala macam hal lah. Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Di sini terjemahan kejahatan dalam kurung kikir, pelit, dianggap satu kriminal atau dosa. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan darinya, maksudnya dengan sedekah itu dan karunia, balasan rezeki. Dan Allah Maha luas karunianya, lagi Maha mengetahui. Allah itu tidak membalas Bapak Ibu sekalian sepiring makanan dengan sepiring makanan, tidak. Allah tidak membalas 10.000 rupiah dengan 10.000 rupiah, tapi Allah akan balas bighairi hisab, tanpa ada hitung-hitungan lagi. 269, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang dalam terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya Allah bisa sentuhkan ini untuk diterima sebagai ilmu dan diamalkan bagi orang yang punya, Allah inginkan, Allah pilih dia kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia dengar ilmu agama lalu dia tertarik untuk mempraktikkannya, maka dia telah dianugerahkan karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. 270-nya, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Apa saja yang kamu nafkahkan walaupun manusia tidak tahu, mau makanan, minuman, pakaian, tanah, apa saja. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadarkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim, maksudnya tidak mau mempraktikkan ini, tidak mau bersedekah, tidak ada seorang penolong pun baginya. 271-nya, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, kayak misalnya ada kotak amal di masjid, di pinggir jalan orang miskin, kita nampakkan, kasih kepada orang, kata Allah, itu baik saja, itu baik sekali, kata Allah. Dan jika kamu menyembunyikannya, bila tidak ada yang tahu lalu kita rahasiakan, maka itu jauh lebih baik.
Dan Allah akan menghapuskan dengan sedekah itu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 272-nya, laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, hai Muhammad. Maksudnya kalau sudah dengar ayat ini tapi tidak mau juga praktekin, itu bukan di tangan seorang penyampai. Apakah Nabi Muhammad SAW atau para ulama atau dai-dai kecil kayak kami cuma menyampaikan ke bapak ibu misalnya, maka itu bukan kewajiban kami, ya. Cukup menyampaikan saja. Akan tapi Allah lah yang memberi petunjuk, taufik kepada siapa yang dikehendaki. Kalau ada yang tergerak hatinya mau kerjakan, mau terima, berarti Allah kasih petunjuk pada dia. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak dianiaya. Ayat 273-nya. Ini sampai 274 ya. Ayat 273, dan ini ayat-ayat yang terpanjang dalam Al-Quran bahas tentang sedekah. 261 Al-Baqarah sampai 274. 273-nya, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Nah, ini kayak teman-teman kita di Palestina sekarang, mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Mereka lagi dijajah, lagi diserang. Orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang-orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan sifat atau melihat sifat-sifat mereka. Dan mereka tidak meminta kepada orang-orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan jalan Allah, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Di ayat 273 ini Allah menyinggung kita begini Bapak Ibu sekalian. Jangan karena kita lihat tetangga itu tidak pernah minta, keluarga itu tidak pernah minta, tapi sebenarnya kita lihat dari bajunya, dari rumahnya, memang dia susah. Maka Allah bilang, jangan tunggu orang itu minta. Justru orang-orang seperti ini yang paling pantas untuk dibantu, karena mereka tidak membuka pintu mengemis, mereka tidak desak-desak orang. Justru orang seperti ini mulia jiwanya, kita beri kepada mereka. Allah bilang kalian bisa lihat dari ciri-ciri mereka, dari kulit badannya, dari pakaiannya, dari tempat tinggalnya, jalan kaki, transport, itu bisa dilihat. Maka cukup jadi tolak ukur untuk kita bantu. 274-nya ayat terakhir tentang sedekah ini, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang sibuk menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran, maksudnya dari balasan pahalanya, dan juga tidak pula mereka bersedih hati. Maksudnya mereka akan diselamatkan dari segala macam ancaman yang bisa datang bagi mereka di kuburan ataupun di akhirat nanti. Jadi ini ayat-ayat yang saya bilang tadi terpanjang membahas tentang masalah sedekah. Kalau benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.